Halo, jumpa lagi di saluran YouTube kami, Virtual Lovers. Salurannya menyajikan berita-berita baru serta cerita menarik lainnya seputar seni, budaya, dan sejarah. Bagaimana kabarnya Virtual Lovers pada hari ini? Kami harap semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga dilancarkan segala urusannya. Senang sekali pada kesempatan kali ini kami dapat kembali hadir dan juga dapat kembali menyapa Virtual Lovers semuanya dimanapun Anda berada pastinya. Yang mana pada video kali ini kami akan mengajak Virtual Lovers untuk melihat salah satu tempat yang unik sekali, tempat yang menarik sekali untuk dikunjungi, yaitu tepat di Jalan Subak Sokwaya. Jalan Subak Sokwaya yang berada di kawasan wisata Ubud Bali. Bisa kita saksikan akses masuknya dengan jalan yang cukup sempit sekali seperti ini. Dan nanti kita akan disuguhkan dengan pemandangan yang sangat luar biasa, yaitu pemandangan hamparan sawah di sebelah kiri dan sebelah kanan jalan, serta pepohonan kelapa yang menjulang tinggi. Tentu sangat-sangat indah sekali pemandangan di salah satu kampung yang kecil ini ya saudara. Bisa kita saksikan sebelah kiri kami saat ini pemandangan sawah yang sangat indah sekali dengan akses jalan yang cukup sempit. Dapat kita saksikan juga di sebelah kiri dan sebelah kanan kami terdapat beberapa villa, homestay ataupun kafe-kafe kecil yang ada di tengah-tengah hamparan sawah. Bisa kita saksikan. Terkadang pun banyak para wisatawan trekking melintasi area persawahan hijau ini, karena melintasi area persawahan yang hijau di sekitar kawasan ini merupakan pengalaman yang menarik tentunya. Lokasinya pun tidak jauh dengan kawasan pusat dari wisata Ubud, tidak jauh dari Jalan Raya Ubud. Di sekitar kawasan ini, para wisatawan pun dapat menghirup udara khas pedesaan sekaligus menikmati suara gemercik air yang ada di dekat sawah, di antara pematang sawah. Pohon nyiur, pohon kelapa yang tumbuh subur di antara jalan-jalan setapak ini menambah suasana asri di area ini tentunya. Jika lelah, sobat lovers ataupun wisatawan dapat berhenti sejenak di gubuk-gubuk kecil atau kafe-kafe kecil yang ada di tepian sawah. Sangat menarik sekali tentunya untuk mengunjungi tempat ini ya sobat lovers, yaitu di Jalan Subak Sokwaya, Ubud. Memang perlu diakui berkendara dengan sepeda motor memiliki kelebihan yang sangat banyak ya sobat lovers. Apalagi di jalan yang sempit seperti ini. Terlebih lagi ketika di dalam perkotaan memang sepeda motor saat ini lebih terbukti efektif untuk digunakan mengatasi segala jenis kemacetan yang sering terjadi. Namun berkendara dengan menggunakan sepeda motor memang dikenal haruslah memiliki kemampuan yang lebih. Di samping menjaga keseimbangan, pengguna sepeda motor juga harus memiliki keamanan, kemampuan, fokus yang luar biasa untuk bisa berkendara dengan aman, apalagi di jalan-jalan yang sempit seperti jalan yang kami lalui saat ini. Bisa kita saksikan bersama lovers. Salah satu hal yang paling diperhatikan ketika berkendara di jalan yang sempit seperti ini adalah keseimbangannya lovers. Salah satu cara untuk menjaga sepeda motor agar tetap dalam keadaan seimbang adalah dengan posisi tubuh yang tegak. Di saat tubuh tegak, kita akan lebih bisa mengendalikan keseimbangan dengan lebih baik. Selain itu, jangan pernah untuk melakukan pengereman secara mendadak ataupun menggerakkan stang secara mendadak. Jika secara mendadak kita melakukan manuver, kita akan jadi lebih kesulitan untuk menyeimbangkan kembali sepeda motor kita di jalan yang sempit seperti ini. Bisa kita saksikan kembali di ujung sana, di tengah-tengah sawah terdapat beberapa villa dengan nuansa khas pedesaan Bali tentunya sobat lovers. Namun dengan bangunan-bangunan villanya yang terlihat modern, minimalis. Sangat-sangat asri sekali pemandangan di kampung kecil ini ya sobat lovers. Tenang tentunya,
karena tidak banyak lalu lalang kendaraan yang melintas di kawasan ini. Banyak diantaranya mereka berjalan kaki sambil membawa hewan peliharaannya seperti barusan tadi. Sangat-sangat menarik memang untuk mengunjungi kawasan ini di pagi hari sambil olahraga, juga cocok sekali tentunya. Beberapa waktu yang lalu kami juga sempat datang ke tempat ini, namun dengan berjalan kaki dengan rute yang tidak terlalu jauh. Namun kali ini kami akan mencoba untuk mengeksplor kawasan ini dengan jarak yang lebih jauh. Maka dari itu kami menggunakan kendaraan motor. Melihat sisi lain dari Pulau Dewata Bali, yaitu dengan suasana khas pedesaan setelah beberapa kali kami menginfokan ataupun memberi tayangan tentang suasana kota yang sangat sibuk sekali dengan kemacetan, kesibukan yang luar biasa. Mulai dari Canggu, Kute, bahkan di pusat dari Ubud. Dan kali ini bisa kita saksikan sangat hijau, sangat asri, sangat sejuk suasana desa perkampungan kecil yang terletak di Ubud, Bali. Kembali juga dapat kita saksikan apa yang ada di depan kami saat ini, yaitu bebek-bebek yang dilepas di sawah. Bisa kita saksikan. Memang beberapa peternak, biasanya peternak bebek petelur, memang melepas hewan peliharaannya seperti bebek untuk turun ke sawah seperti pada musim hujan untuk menghemat pakan bebek, ya food lovers. Apalagi pada musim panen padi biasanya dilepas agar makan gabah tani atau bulir padi yang jatuh ke tanah. Terkadang di sawah bebek juga makan binatang-binatang kecil seperti serangga air, cacing hingga keong mas. Bebek pun termasuk binatang yang makannya banyak sekaligus tidak memilih, tidak seperti ayam. Bahkan sisa sayur dan nasi pun juga bisa dimakan. Kembali dapat kita saksikan aktivitas masyarakat di pedesaannya food lovers. Seperti inilah potret warga perdesaan yang ada di Bali. Sangat berbeda sekali tentunya dengan masyarakat yang berada di perkotaan. Jika di pedesaan kita dapat menyaksikan aktivitas warga dengan menggunakan pakaian yang sangat sederhana sambil membawa alat-alat berkebun. Perbedaannya dengan di perkotaan yang mana banyak diantaranya mereka berjalan kaki sambil membawa buku, membawa tas, atau mungkin dengan pakaian yang seperti orang-orang kantoran. Kembali lagi dapat kita saksikan pemandangan hewan ternak bebek di persawahan. Pemandangannya sangat langka tentunya ditemukan di zaman yang sudah modern seperti saat ini, apalagi di tengah-tengah kawasan sibuk seperti di kota-kota besar. Di sini sobat lovers dapat menemukan pemandangan seperti ini meskipun di Ubud sendiri sudah terkenal sebagai kawasan yang cukup maju, namun pemandangan seperti ini masih dapat ditemukan di beberapa tempat, termasuk di sini sobat lovers, di Jalan Subak Sokwayah. Karena di Jalan Subak Sokwayah ini masih terdapat beberapa lahan sawah milik warga setempat yang masih tetap dijaga hingga kini, masih tetap dilestarikan untuk daya tarik suasana pedesaan nuansa khas Bali tentunya. Kembali kami lanjutkan perjalanan dengan jalan yang sedikit berair, karena memang beberapa hari ini kawasan wisata Ubud termasuk di Pulau Bali sendiri seringkali dilanda hujan. Menariknya lagi di kawasan ini, jika terdapat sebuah
proyek pembangunan, maka bahan-bahan bangunan pun mulai dari jalan raya hingga masuk ke sini harus dibawa oleh kendaraan roda 2 lovers. Jadi harus memakan waktu yang lebih lama tentunya. Seringkali kami memperhatikan banyak diantaranya mereka membawa barang-barang mereka, bahan-bahan untuk pembangunan dari jalan raya menuju ke jalan yang sempit seperti ini dengan menggunakan kendaraan roda 2 seperti yang dapat kita saksikan barusan tadi. Dan kembali juga tak lupa kami ucapkan selamat bergabung bagi Sobat Lovers yang baru saja bergabung dan yang baru menemukan video kami, yang baru menemukan saluran kami ucapkan selamat datang. Semoga dengan apa yang kami tayangkan, apa yang kami sampaikan hampir setiap harinya dapat memberikan manfaat serta dapat memberikan hiburan bagi Sobat Lovers semuanya. Kami harap seperti itu ya Sobat Lovers. Dan kembali juga kami informasikan saat ini kami tengah berada di sebuah kampung kecil yang terletak di Jalan Subak Sowaya di Ubud, Bali. Salah satu kawasan yang cukup unik, cukup tersembunyi di tengah keramaian yang ada di Ubud, Bali ya. Jadi seperti inilah suasana yang ada di sekitar kawasan ini. Jadi bagi yang penasaran silakan datang langsung ke kawasan ini ya Sobat Lovers. Silakan cari di Google Maps Jalan Subak Sowaya di kawasan wisata Ubud, Bali. Dan kali ini kami tengah sampai di tengah-tengah dari jalan ini, yang mana ini bisa masih langsung ke arah utara, namun di utara sana aksesnya cukup sulit ya Sobat. Medannya sangat sulit, apalagi setelah diguyur hujan. Maka dari itu kami akan berputar arah menuju ke arah selatan kembali, karena memang di arah utara sana aksesnya medannya berlumpur, apalagi habis hujan. Maka dari itu kami akan menuju ke arah selatan, ke arah Jalan Raya Ubud. Jadi tetap saksikan video kami hingga akhir nanti agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik serta pemandangan menarik dari salah satu kampung kecil yang ada di Ubud, Bali ini ya Sobat Lovers. Sangat asri sekali, sebelah kiri sebelah kanan jalan, sawah, pepohonan, bahkan bisa kita saksikan sebelah kanan kami hutan, sebuah hutan kecil, pemandangan bukit-bukit sangat luar biasa sekali. Awan putih, langit biru menyatu menjadi satu. Sangat luar biasa pemandangan yang ada di sekitar kawasan ini. Kembali kita lanjutkan perjalanan pelan-pelan sambil melihat pemandangan menarik yang ada di sekitar kawasan ini. Jadi sambil kita bercerita, yang mana kehidupan perkotaan memang seringkali dijadikan sebagai tolak ukur akan kesuksesan seseorang dalam bekerja ataupun berkarir. Padahal hidup di pedesaan pun dapat digolongkan sebagai kehidupan yang sukses. Hanya saja di perkotaan segala sumber informasi berkembang secara pesat, sehingga kehidupan modern di perkotaan akan sangat terasa begitu jelas. Tidak hanya di Indonesia, hal ini pun berlaku di negara-negara lainnya. Lantas bagaimana kehidupan dari segi perekonomian di perkotaan dan di pedesaan? Apakah keduanya memiliki kehidupan ekonomi dengan tingkatan yang sama? Tentu berbeda dan tergantung dari setiap individu masing-masing. Jadi kehidupan ekonomi ini merupakan cerminan dari pekerjaan yang menjadi sebuah profesi utama baik dari masyarakat kota ataupun masyarakat pedesaan. Seperti hanya masyarakat kota, profesi yang banyak ditekuni adalah sebagai pegawai kantor ataupun pegawai pabrik. Profesi wirausahawan juga cukup mengikat dengan dasar bisnis yang memanfaatkan bidang teknologi
Berbeda halnya dengan masyarakat yang berada di pedesaan, yang mana bidang pertanian menjadi yang banyak dikerjakan. Peran pengusaha dijadikan sebagai perajin, di mana ia menghasilkan produk-produk kerajinan. Tidak adanya ketentuan standar penghasilan karena sifatnya yang tidak menetap dan tidak terikat. Maka dari itu, kehidupan ekonomi masyarakat desa dan kota tentu memiliki perbedaan yang cukup signifikan, apalagi wilayah pedesaan yang letaknya cukup terpencil dengan beberapa pemukiman kecil dan jauh dari hiruk-pikuk keramaian. Sementara di perkotaan cenderung 24 jam aktivitas berjalan terus-menerus, tidak berhenti, sehingga hal ini jelas mempengaruhi kehidupan ekonomi di kota dan di desa. Masyarakat desa cenderung sebagai masyarakat homogen, di mana setiap mata pencarian masyarakat desa memiliki kesamaan antara satu dengan yang lainnya, seperti bertani ataupun berternak. Sementara itu, masyarakat kota cenderung lebih ke arah masyarakat heterogen, di mana pekerjaan yang ditekuni oleh masyarakat kota cukup beragam, mulai dari karyawan perkantoran, wirausahawan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Oleh karena itu, kebutuhan akan kesempatan bekerja cenderung lebih unggul di kota daripada di pedesaan. Menariknya lagi, masyarakat di desa cenderung memiliki keinginan untuk merantau ke kota-kota besar atau tempat yang bisa memberikan mereka kehidupan yang lebih baik. Hal ini pun tentu kehidupan ekonomi yang baik, seperti pekerjaan, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Orang-orang desa yang sudah berhasil dan sukses pun di kota biasanya enggan untuk kembali lagi ke desanya karena telah menikmati kehidupan yang jauh lebih baik dibanding ketika berada di desa. Sedangkan masyarakat perkotaan biasanya menjadikan desa sebagai sebuah alternatif untuk menenangkan diri setelah jenuh dengan hiruk-pikuk yang ada di kota-kota besar yang ada di perkotaan. Maka dari itu mereka menjadikan desa sebagai destinasi untuk menikmati hidup dengan tenang sementara waktu. Selain itu, beberapa di antara mereka yang sudah tidak produktif atau telah pensiun biasanya ingin menghabiskan masa tuanya di sebuah pedesaan Sutra Lovers. Kembali lagi juga dapat kita saksikan suasana sejuk, suasana asri di sekitar kami saat ini. Tentunya sangat menarik sekali sambil bercerita tentang pedesaannya Sutra Lovers. Sangat luar biasa pemandangan yang satu ini yang berada di desa kecil, kampung kecil, kawasan wisata Ubud, Bali. Jadi sudah banyak diketahui oleh banyak orang, bagi masyarakat desa pekerjaan utama mereka adalah bertani. Mereka pun memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Sementara untuk mencari pekerjaan sampingan yang bisa dilakukan sambil menunggu hasil panen biasanya dilakukan di luar bidang pertanian. Akan tetapi, sifat dari pekerjaan tersebut hanya dianggap sebagai sampingan, pekerjaan tambahan, karena pekerjaan utama adalah bertani. Mereka akan kembali ke pekerjaan utama saat musim tanam sudah kembali dan melakukan pekerjaan tersebut tentunya. Lain halnya dengan masyarakat kota yang bisa memilih berbagai jenis pekerjaan sesuai dengan minat dan keahlian mereka. Demikian pula video kami serta cerita yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat dan juga dapat memberikan hiburan bagi Sobat Lovers semuanya. Kami mewakili dari tim Virtual Lovers pamit undur diri terlebih dahulu. Kita akan jumpa lagi di video kami berikutnya. Kami ucapkan selamat beraktivitas dan juga selamat beristirahat.
Terima kasih, sampai jumpa. Salam Berita Lovers dari Bali.